Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran tematik kelas 5, tema 1 dengan materi gambar cerita bersama Ustadzah Fitri. Anak solih dan solehah yang berakhlak mulia dan berprestasi. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa mengikuti pembelajaran SBDP ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak solih dan solehah, ayo kita sebelum pembelajaran kita mulai, kita persiapkan dulu ya buku tulisnya, buku paketnya, pensil atau pulpen untuk mencatat inti daripada pembelajaran hari ini. Sekarang coba kita lihat ya. Tadi materinya adalah gambar cerita. Apa tak itu gambar cerita? Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita atau peristiwa. Hmm. Contohnya yaitu cerita bergambar itu adalah gambar ilustrasi, yaitu gambar yang bisa mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Untuk gambarnya itu bisa berupa gambar tangan, bisa juga gambar foto. Coba lihat yang ada di gambar ini. Oke, sekarang di sini adalah objek gambar ilustrasi. Ilustrasi. Objek itu apa toh? Objek itu adalah suatu benda atau barang yang mau ditampilkan atau mau digambarkan. Objek itu bisa berupa manusia, bisa berupa hewan, dan juga bisa berupa tumbuhan. Nah, untuk hewan itu tidak hanya hewan bebek, tapi bisa juga hewan gajah, hewan kuda, hewan ayam, atau hewan anjing. Untuk tumbuhan pun tidak hanya seperti contoh yang ada di sini, hanya ada pohon saja. Tetapi tumbuhan itu bisa berupa bunga, bisa berupa rumput. Lah untuk pohon itu tidak hanya pohon salah satu saja, tapi bisa objeknya kemungkinan kamu mengharapkan bahwa objeknya itu pohonnya pohon kelapa, pohon pisang, atau pohon mangga. Sekarang kalau kita mau membuat sebuah cerita bergambar, itu langkah-langkahnya adalah satu, kita menentukan tema atau ide atau gagasan. Temanya apa ya? Kamu punya ide apa ya yang kamu mau gambarkan itu? Yang kedua, setelah kamu mendapatkan ide atau tema, itu kamu berarti sudah membuat sketsa. Nah, membuat sketsa itu adalah kamu mencoret-coret apa yang kamu inginkan. Nah, setelah mencoret-coret dan sudah jadi, kamu sudah melakukan pewarnaan. Coba lihat ini contohnya. Ini ada sket dan ada pewarnaan. Ini tadi sudah Ustadzah infokan ya bahwa objeknya itu bisa manusia, bisa hewan dan bisa tumbuhan. Nah, di sini ini adalah bergabung menjadi satu. Ada hewannya, ada manusianya, dan ada tumbuh-tumbuhannya. Tetapi
tidak menolak kemungkinan untuk objeknya itu hanya ada salah satu saja juga bisa. Wow, anak solih dan soleha, sebelum kita menggambar, sebelum kita memiliki ide, kita mempersiapkan dulu untuk media gambarnya. Media gambarnya itu apa saja? Yaitu bisa berupa kertas gambar dan juga bisa kanvas. Dan kita sudah menyediakan untuk media pewarnaan. Media pewarnaan itu bisa pensil warna, bisa cat air. Oh iya, maaf, bisa juga pensil biasa yang untuk menulis atau untuk menggambar. Itu pun juga bisa. Heeh. Cat air, cat minyak, krayon, pena, tinta hitam gambar, dan lain-lain. Terserah kalian mau memilih media pewarnaan atau media gambarnya yang apa. Sekarang sebelum kita menentukan ide kita dan kita mendapatkan ide, kita harus memilih dulu lah ya jenis-jenis ilustrasinya yang apa ya. Di sini saya tampilkan ada 5, yaitu 1 cergam, 2 komik, yang ketiga kartur, yang keempat kartun, dan selanjutnya adalah realis. Dan ini masih banyak lagi dan yang lainnya. Monggo kamu bisa memilih ya untuk jenis-jenis ilustrasinya. Sekarang yang kita bahas dulu adalah cergam. Adalah cerita bergambar atau yang juga sering disebut komik. Dalam cerita ini adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Di dalam gambar ini sebagai ilustrasi yaitu adalah narasi. Narasinya adalah merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian yang seolah-olah yang melihat atau menikmati itu adalah mengalami sendiri peristiwa atau cerita yang ada di gambar itu. Di sini contohnya dilihat ya gambarnya. Di sini ada binatang dan ada anak yang naik sepeda. Ini sedang adanya komunikasi ini ya. Ada bercerita atau bagaimana. Nah, ini kita hanyut di dalamnya. Itulah yang namanya cergam. Yaitu bisa menarik yang melihat atau menikmati seolah-olah dia itu yang ada juga di tengah-tengah cergam itu. Komik tadi kan juga merupakan daripada cergam gitu ya. Heeh. Ada sebuah cerita yang seolah-olah bahwa orang itu yang membaca atau melihat itu hanyut di dalamnya. Komik ini dilengkapi dengan teks. Untuk apa toh teks itu? Teks itu adalah untuk memudahkan dalam memahami isi ceritanya dengan bahasa yang mudah dipahami. Dengan ceritanya yang sederhana, gambar, gambar dan teksnya itu terdapat pesan di dalam ceritanya yang sifatnya adalah menghibur. Ya toh? Makanya di sini ada komik dan ada cergam itu hampir sama. Kalau cergam kan biasanya tidak ada ceritanya tulisannya atau teksnya. Tetapi kalau komik itu adalah wajib ada teksnya. Oke, sekarang ada di karikatur. Oke, di karikatur itu adalah apa ya? Yaitu gambar yang dibuat melebih-lebihkan dengan tujuan untuk mengkritik sesuatu. Oke, di sini adalah contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah seorang anak yang membawa pensil.
Lah ini karikatur. Karikatur itu adalah, apa namanya, apa, untuk objeknya objeknya itu ada yang, dibesarkan atau dilebih-lebihkan, dari model aslinya. Lah, untuk apa toh itu? Karikatur itu untuk membuat sesuatu yang dilebih-lebihkan, yaitu untuk menarik perhatian orang dengan model yang lucu. Seperti contoh yang kedua ini, kelucuannya adalah tubuhnya kecil dan di situ kepalanya besar. Disitulah merupakan adalah pesan dan kesan-kesannya. Sekarang kita bagian ke kartun. Kartun itu adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur. Kalian sering juga kan melihat film kartun yang ada di TV yang sifatnya adalah yang ditampilkan lucu, yang humor dan menghibur. Seperti gambar di sini, oke yang saya tampilkan di sini adalah ada sebuah panda yang bisa berdiri. Nah, inilah kelucuannya. Nah, di situ kita akan terhibur. Realis. Realis itu adalah gambar yang dibuat sama seperti bentuk aslinya. Gambar realis itu kalau di sini ada gambar kelinci. Binatang kelinci itu persis seperti aslinya kan ya. Telinganya, ada tangannya, ada kakinya, ada ekornya. Dan di sini juga menggambar secara realis dengan gambar pohon. Nah, itu pun juga persis seperti aslinya. Bunga. Nah, itu adalah gambar yang sama bentuknya seperti aslinya. Tadat! Anak Sri dan Saleha, ini yang terakhir ya, gambar dekoratif. Ini gambar yang objeknya dirubah namun tetap ciri-cirinya sama. Nah, di sini adalah batik Bojonegoro. Di sini ada bunganya dan di sini ada jati, apa namanya, daun jatinya, juga ada apa namanya, padi, ada padinya juga. Di sini nah adalah ciri-cirinya itu adalah tetap, tetapi, apa namanya, ciri-ciri objeknya maksudnya itu tetap, tetapi akan, dibuat sedemikian rupa sehingga menarik. Dekoratif itu adalah, sebuah goresan-goresan motif yang bisa tidak hanya di batik saja, tetapi bisa juga di candi-candi. Seperti di candi-candi itu di tembok-temboknya itu kan ada relief-reliefnya, bentuk-bentuknya relief, itu juga termasuk dekoratif. Dekoratif tidak hanya di kain batik saja atau di candi, tetapi bisa juga di kain tenun, itu. Oke, anak saleh dan saleha, kita sudah bahas keseluruhan bersama. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian terima dengan baik dan kalian nanti bisa memanfaatkannya. Sampai jumpa anak saleh dan saleha. Sampai ketemu lagi bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.